mahasiswa semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya, Tutor I. Nyoman Suarmita, di sesi yang ke-8 mata kuliah manajemen kualitas. Nah, di sini tidak terasa ya teman-teman, pertemuan ini merupakan sesi terakhir di sesi yang ke-8 dari 8 kali pertemuan di semester ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan atau kita bahas dari pertemuan 1 sampai ke-8 ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman untuk memahami mata kuliah manajemen kualitas. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online ini. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini teman-teman kita akan membahas mengenai alat dan teknik perencanaan, kemudian pengendalian kualitas serta pengendalian kualitas statistik. Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang ke-8 ini. Nah, teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa monitoring dan evaluasi kualitas suatu produk maupun proses pemberian layanan dilakukan tidak hanya pada produk akhir, melainkan selama proses produksi. Jadi kalau selama ini kita hanya orientasi kepada produk akhir, itu ternyata pemberian layanan terbaik itu tidak hanya fokus di produk akhir, tapi juga harus fokus selama proses produksi dari produk itu sendiri, atau dalam kata lainnya adalah proses pemberian layanan terus berlangsung. Jadi di awal penciptaan suatu produk, kemudian proses dalam produk itu bisa sampai ke tangan konsumen, itu tetap harus memperhatikan yang namanya layanan kepada konsumen, itu harus memberikan layanan terbaik. Nah, pada kondisi ini perusahaan akan menemukan penyimpangan yang perlu diketahui penyebabnya. Nah, tidak jarang itu akan pasti terjadi penyimpangan antara apa yang dilakukan dengan rencana yang sudah kita tentukan di awal. Jadi terhadap penyimpangan itu kita harus cepat mengetahui apa sih yang menyebabkan dan kenapa bisa terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian di sini apakah penyebab umum ataukah penyebab khusus itu yang menyebabkan terjadi penyimpangan tadi. Hal tersebut dimaksudkan di sini untuk segera dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan. Jadi apabila kita menemukan suatu penyimpangan, itu tentunya kita harus bertindak cepat untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu. Nah, sehingga di masa yang akan datang tidak akan timbul lagi kesalahan atau permasalahan yang sama. Tujuan kita tadi untuk mengetahui penyebab penyimpangan tersebut tentunya agar di kemudian hari itu tidak terjadi lagi penyimpangan atau hal-hal yang sama di produk kita. Itu yang tujuan kenapa kita harus selalu melakukan mengetahui bagaimana produk itu sudah diproduksi dengan baik, seperti itu. Untuk itulah penggunaan alat untuk mendeteksi kapan, di mana dan mengapa kesalahan itu terjadi sangat mutlak diperlukan. Jadi itu sangat perlu sekali bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui, mendeteksi kapan, di mana terjadinya penyimpangan tersebut dan bagaimana tindakan perbaikan untuk mengatasi hal tersebut. Itu sangat penting sekali diketahui oleh manajemen perusahaan. Kemudian untuk mengerti hal ini, mari kita mempelajari materi ini dengan baik. Jadi materi ini akan mencakup hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Dengan mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan alat dan teknik perencanaan kualitas, kemudian Hoshin Planning, Quality Function Development, kemudian The House of Quality, perencanaan dan pelaksanaan Quality Function Development tadi, kemudian The House of Quality. Kemudian kita juga akan mengetahui alat dan teknik perbaikan kualitas, kemudian alat dan teknik pengendalian kualitas layanan, pengertian pengendalian kualitas statistik, pengendalian kualitas statistik data variabel. Kemudian di sini juga membahas mengenai peta
pengendalian means dan ring. Yang ini means dan ring ini sering kita jumpai di mata kuliah statistik. Kemudian peta pengendalian means dan deviasi standar, ini juga kita pelajari di statistik. Kemudian peta pengendalian kesalahan individual, pengendalian kualitas statistik, data atribut, peta pengendalian proporsi kesalahan, dan peta pengendalian jumlah kesalahan. Dengan bantuan alat statistik itu kita akan memperoleh bagaimana peta pengendalian mean, kemudian ring, deviasi standar, dan lain-lain. Itu yang nanti akan kita peroleh dari informasi atau output statistik yang dihasilkan oleh alat pengendalian tersebut. Nah, untuk memahami materi yang optimal, silakan teman-teman selalu aktif dalam keseluruhan kegiatan tutorial online di sesi ini. Kemudian aktivitas belajar dimulai dengan mengisi daftar kehadiran. Jadi teman-teman jangan lupa dalam mengikuti sesi ini untuk selalu mengecek daftar hadir dan mengisi daftar hadir bagi teman-teman semuanya. Kemudian mengakses dan mempelajari semua materi inisiasi. Di tiap sesinya ada materi inisiasi, silakan teman-teman download, kemudian teman-teman pelajari. Kemudian jangan lupa juga teman-teman membaca modul 8 dan 9 manajemen kualitas EKMA 4265 modul UT dari Universitas Terbuka, serta aktif melakukan diskusi pada forum diskusi. Kemudian mengerjakan soal kuis dan latihan yang sudah disediakan, dan teman-teman jangan lupa untuk mengunggah atau mengumpulkan tugas tutorial yang ketiga segera mungkin sebelum waktunya nanti ditutup. Nah, pada minggu terakhir ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas partisipasi aktifnya dari sesi yang pertama sampai sesi yang ke-8 ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tutorial online ini masih terdapat kekurangan. Selaku tuton juga saya mohon maaf, dan selalu memberikan masukan. Silakan teman-teman kalau mau memberikan masukan silakan bisa diisi kuesionernya. Kemudian saya juga berharap teman-teman membaca semua materi manajemen kualitas ini dengan baik, dan tentunya teman-teman terus aktif, terus rajin belajar, dan jangan lupa untuk mengikuti UAS ujian akhir semester pada akhir semester ini, sehingga nilai yang teman-teman harapkan itu bisa dicapai. Tentunya tetap semangat teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk teman-teman semua tentunya, dan jaga kesehatan, dan sampai ketemu di mata kuliah tutorial online berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu.